Universitas Diponegoro merupakan salah satu universitas yang berada di kota Semarang yang memiliki sederet prestasi. Terbukti dari prestasi yang diperoleh Undip baru-baru ini yang berhasil menempati peringkat pertama pada capaian kategori The Data Point Impact Award 2022 yang merupakan penilaian terhadap upaya Undip dalam implementasi dan pencapaian SDGs atau Sustainable Development Goals. Salah satu program yang dilakukan Undip dalam rangka mengimplementasikan SDGs saat ini adalah dengan melaksanakan program berupa kuliah kerja nyata. Program kuliah kerja nyata atau KKN yang merupakan kesadaran mahasiswa sebagai calon sarjana untuk memanfaatkan sebagian waktu belajarnya, bekerja menyumbangkan pengetahuan dan ilmu yang telah dimiliki secara langsung dalam memecahkan permasalahan untuk melaksanakan pembangunan. KKN Undip merupakan suatu bentuk kegiatan yang memadukan dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu kegiatan. Ketiga aspek tridharma perguruan tinggi tersebut dilaksanakan dengan proporsi yang seimbang, harmonis, dan terpadu dengan harapan agar kelak para lulusan Undip dapat menjadi manusia yang berilmu pengetahuan memadai dalam bidang masing-masing, mampu melakukan penelitian, dan bersedia mengabdikan diri demi kemaslahatan umat manusia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Perkembangan negara saat ini dengan adanya bencana pandemi COVID-19 yang mengharuskan adanya physical ataupun social distance berdampak pada upaya yang harus dilakukan dengan melakukan perubahan model KKN yang akan dijalankan. KKN yang biasanya dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh LPPM, maka saat ini ditentukan sendiri oleh mahasiswa berdasarkan lokasi domisili atau dapat memilih lokasi di luar domisili dengan alasan tertentu, misal tidak ada mobilisasi atau pergerakan lokasi yang keluar dari kaidah protokoler di masa pandemi COVID-19. KKN Tim 2 Undip periode 2021-2022 ini dilaksanakan mulai tanggal 5 Juli hingga 18 Agustus 2022 dengan mengusung tema Pemberdayaan Masyarakat Berbasis SDGs atau Sustainable Development Goals. Salah satu tim KKN Undip berada di Desa Nglegi, Kecamatan Patu, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini memiliki batas wilayah antara lain Desa Terba di sebelah utara, Desa Gading di sebelah selatan, Desa Bunder di sebelah barat, dan Desa Ngalang di sebelah timur. Desa Nglegi terdiri atas 9 padukuan, yaitu Dukuh Nglegi, Dukuh Ngelampar, Dukuh Kembang, Dukuh Trukan, Dukuh Klepu, Dukuh Gedoro, Dukuh Glagah, Dukuh Padangan, dan Dukuh Karang. Desa Nglegi terletak pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah lebih dari 10 juta hektar, dengan jumlah penduduk lebih dari 3.200 jiwa. Sumber mata air di Desa Nglegi berasal dari mata air sumur, dan pam. Sedangkan untuk irigasi pertanian memanfaatkan air yang berasal dari sungai. Penggunaan lahan tanah di Desa Nglegi meliputi untuk pemukiman atau rumah seluas 1,9 juta hektar, bangunan umum berupa lapangan olahraga, sekolah, perkantoran, masjid atau mushola, kuburan dan jalan seluas 275.000 hektar, sawah seluas 1,8 juta hektar, dan juga ladang seluas 4,4 juta hektar. Tidak ada sarana transportasi yang melintas di Desa Nglegi. Kesehariannya, warga menggunakan kendaraan pribadi untuk menjalankan rutinitas sehari-hari. Kondisi jalan di Desa Nglegi juga sudah beraspal. Kondisi jaringan listrik penduduk Nglegi seluruhnya sudah ada jaringan. Jaringan telekomunikasi di Desa Nglegi sudah maju. Hampir setiap penduduk sudah memiliki jaringan telekomunikasi. Permasalahan yang ada di Desa Nglegi salah satunya dalam hal pengelolaan sampah yang belum terjangkau oleh pelayanan sampah dari dinas lingkungan, sehingga pengelolaan sampah dilakukan oleh masalah sumber daya. Pengelolaan sampah tersebut juga belum maksimal dikarenakan masih tercampur antara sampah organik dan sampah anorganik. Konsep pengelolaan sampah yang ideal untuk saat ini, khususnya di Indonesia, adalah dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Kondisi saat ini, belum semua masyarakat menyadari pentingnya melakukan upaya 3R ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi ke semua lapisan masyarakat, termasuk edukasi kepada siswa sekolah dasar sebagai calon penerus bangsa nantinya. Selain edukasi mengenai pengelolaan sampah dan 3R, diperlukan pula edukasi mengenai pengolahan sampah berdasarkan jenisnya dan alternatif pengolahan sampah yang dapat dimanfaatkan oleh warga. Di antaranya adalah pemanfaatan sampah anorganik menjadi ekobrik dan pemanfaatan sampah organik menjadi ekoenzim. Desa Nglegi memiliki fasilitas pendidikan berupa 1 unit PAUD, 1 unit TK, 1 unit SD, dan 1 unit SMP. Desa Nglegi memiliki berbagai potensi yang dapat terus dikembangkan, seperti komoditas kakao,
yang secara signifikan terus meningkat, sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu, Desa Nglegi merupakan salah satu desa yang terpotong oleh pembangunan jalan baru, yang diharapkan juga dapat ikut mengangkat perekonomian masyarakat sekitar Desa Nglegi. Desa Nglegi memiliki Desa Prima yang merupakan sebuah program pemberdayaan perempuan yang dibawahi dan didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2 DIY). Pemberdayaan ini umumnya dilakukan melalui pembukaan usaha kecil, baik makanan maupun kerajinan. Desa Prima di Desa Nglegi sendiri sudah ada dan memiliki anggota sebanyak 25 anggota. Namun sejak berdirinya Desa Prima Sejahtera di Desa Nglegi, organisasi tersebut belum memiliki ADART yang dapat menjadi pedoman bagi para anggota dan pengurus dalam membuat berbagai peraturan yang ada. Selain itu, Desa Prima Sejahtera belum memiliki sistem pembukuan yang sesuai, sehingga seringkali Desa Prima justru mengalami kerugian. Berdasarkan permasalahan yang ada di awal, kami kemudian melaksanakan berbagai program kerja, dengan harapan dapat mengurangi bahkan mengatasi masalah yang ada. Program yang pertama kami lakukan adalah melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga yang dilaksanakan pada pertemuan rutin ibu-ibu PKK. Selain itu, pada sosialisasi tersebut, kami juga menjelaskan pengolahan sampah anorganik menjadi barang yang lebih bermanfaat, yaitu ekobrik, yang dapat menjadi solusi menumpuknya sampah anorganik. Sosialisasi ini disambut dengan antusiasme yang tinggi dari ibu-ibu PKK yang memperhatikan penyampaian materi dengan seksama dan mengajukan pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan. Program kerja yang selanjutnya kami lakukan adalah edukasi pemilahan sampah dan penerapan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle kepada siswa-siswi SD Negeri Nglegi 1. Pada kegiatan edukasi tersebut, siswa-siswi SD Negeri Nglegi 1 memiliki antusiasme yang tinggi selama penyampaian materi. Selain dihadiri oleh siswa-siswi, kegiatan ini juga dihadiri para guru SD Negeri Nglegi 1. Dan selanjutnya, kami melakukan kegiatan penyebaran poster mengenai cara pengolahan sampah organik menjadi ekoenzim. Kami juga memiliki program kerja dalam rangka membantu Desa Prima supaya menjadi lebih produktif dengan pembuatan ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pembuatan pembukuan, dan juga pembuatan logo Desa Prima Sejahtera. Pada tahun 2021, Microsoft mengumumkan tingkat kesopanan pengguna internet sepanjang tahun 2020. Dalam laporan berjudul Digital Civility Index, Indonesia berada di urutan ke-29 dari 32 negara yang disurvei untuk tingkat kesopanan, sekaligus menjadi negara yang terendah di Asia Tenggara. Untuk itu, kami melakukan sosialisasi kepada siswa-siswi SMP dengan alasan banyaknya jumlah remaja yang sedang berada dalam masa mengenal internet. Banyaknya konten internet yang kurang baik, penipuan, dan bahkan hoaks rentan menjadi konsumsi remaja. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan mengenai bahaya yang ada dalam internet, serta cara memanfaatkan internet dengan baik dan benar. Berdasarkan data survei status gizi balita bayi tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4% atau 5,33 juta balita. Prevalensi stunting ini telah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Presiden RI Joko Widodo menargetkan angka stunting turun menjadi 14% di tahun 2024. Dalam rangka menurunkan angka prevalensi stunting, kami melakukan kegiatan berupa membantu kegiatan posyandu dan juga melakukan sosialisasi kepada remaja yang ada di Desa Nglegi mengenai peran remaja dalam pencegahan stunting. Perkenalkan Mbak, nama saya Ibu Ismularsi. Saya di sini sebagai Ketua PKK Kalurahan Nglegi yang baru sekitar hampir 3 tahun berjalan, tetapi pada awal kami menjadi Ketua Penggerak PKK Kalurahan Nglegi, begitu masuk terus ada pandemi ya, seperti itu jadinya sementara kegiatan PKK semuanya terhenti seperti itu. Tetapi alhamdulillah setelah pandemi mudah-mudahan berakhir ya Mbak, ini alhamdulillah PKK Kalurahan Nglegi kembali mengadakan kegiatan. Alhamdulillah saya pribadi sangat berterima kasih dan sangat puas sekali Mbak. Itu dia, karena
begitu saya ini terlibat langsung, sebenarnya anggapan saya seperti itu ya, ketika kami pas pertemuan PKK Mbak dan Mas KKN itu bergabung, kemudian memberikan sosialisasi tentang pemilahan sampah, juga pendampingannya itu alhamdulillah masyarakat sungguh luar biasa. Kemudian kemarin ada Mbak dan Mas KKN itu yang pertama membuka ya Mbak, ini mudah-mudahan memberikan semangat untuk ibu-ibu kader, juga memberikan semangat untuk remaja kami ya, terutama memberikan pengertian tentang bagaimana kita mencegah stunting dari awal. Itu mungkin dari remajanya ya Mbak, seperti itu. Alhamdulillah saya mengucapkan banyak terima kasih dan sangat puas sekali. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anis, Mbak Anggun, Mas Musa, alhamdulillah sudah bisa KKN di sini di daerah kami, di Legi terutama. Dan saya mengenalkan diri, nama saya Bu Sriati, sarjana pendidikan. Ya. Saya kesehariannya sebagai pengampu anak usia dini serta mengelola PKBM, dan juga ada kegiatan Taman Baca Masyarakat. Alhamdulillah dari teman-teman Mbak Anis, Mbak Anggun, dan Mbak Mas Musa bisa berkolaborasi dengan kami dan di sini menjadi KKN, dan alhamdulillah kami merasa terbantu, merasa dapat menangani masalah kami yaitu kemarin bukunya masih berserakan, dan alhamdulillah sudah terdata dan bisa ditata seperti ini kita miliki. Dan nanti harapannya kalau ini sudah tertata rapi, nanti para penggemar membaca bisa duduk di sekitar sini, bisa mengambil buku, bisa membaca, bisa dikembalikan lagi seperti semula, dan sudah tersusun sesuai dengan jenis-jenisnya. Nah, ini saya sangat senang dan berterima kasih kepada KKN yang saat ini berada di Legi, Mbak Anis, Mbak Anggun, Mas Musa. Ini sangat saya bersyukur dan banyak berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Aryani, Ketua dari Desa Bima Sejahtera Desa Legi. Terkait dengan KKN dari Mbak Anissa, Mbak Anggun, dan Mas Musa, saya sangat berterima kasih sekali berkat bantuannya ke kelompok kami Desa Bima Sejahtera terkait dengan pembuatan ADART, kemudian pembuatan buku penjualan ya. Terkait dengan itu semua sudah saya terima, dan besar harapan saya untuk nanti silaturahmi tidak putus sampai di sini. Tidak ada ucapan selain terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.